hadir di majelis ilmu. Semua adalah nikmat yang Allah karuniakan untuk kita. Maka apa gerangan yang membuat kita banyak berkeluh kesah dan sedikit bersyukur? Maka dari itu, teteh ibu, mari sama-sama kita awali pertemuan ini dengan bersyukur kepada Allah, menyiapkan hati yang penuh rasa bahagia, rasa sukacita karena oleh Allah kita dipilih menjadi hambanya yang beriman dan berislam. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam tak lupa pula marilah kita curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan mudah-mudahan sampai kepada kita hari ini yang senantiasa berusaha meniti dan mengikuti jalan sunnahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kata ibu, kita bahas fikih ya, sudah lama tidak membahas fikih, dan terakhir yang sudah dibahas adalah apa? Harta-harta yang tidak wajib dizakati. Sudah belum? Harta, jenis-jenis harta yang wajib dizakati ada emas, perak, hewan ternak sudah kita bahas, buah-buahan, biji-bijian. Harta-harta yang tidak wajib dizakati sudah, logam mulia, emas, nisabnya. Barang tambang sudah, harta pendapatan sudah, sapi sudah, onta sudah, kambing sudah. Tidak ada zakat ayam, tidak ada ya. Tidak ada ibu. Kambing sudah, kambing. Penggabungan membayar zakat sudah ya. Kalau kita punya unta dan sapi dan kambing begitu sudah penggabungannya. Sekarang buah-buahan dan biji-bijian. Ketentuan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan ialah telah menguning atau memerah. Bijian-bijian terlepas dari kulitnya. Buah anggur dan zaitun telah layak untuk dipanen. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atu haqqahu yauma hasadihi. Quran surat Al-An'am ayat 141. Artinya, dan berikanlah haknya, yaitu zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Jadi kapan biji-bijian dan buah-buahan itu dikeluarkan zakatnya? Sudah siap dipanen, atau saat memetiknya, memetik hasilnya, berarti dilakukan saat panen. Jadi beda dengan logam mulia dan juga hewan ternak yang menunggu haul ya. Kalau buah-buahan dan biji-bijian tidak bisa menunggu haul. Kalau menunggu haul, apa yang terjadi? Busuk ya. Maka buah-buahan dan biji-bijian dipanen saat dikeluarkan zakatnya saat panen. Kemudian nisab buah-buahan dan biji-bijian adalah 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak adalah 60 sok. 1 sok adalah 4 mud. 1 mud berapa? Tidak tahu. Ketentuan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. 1 mud segini deh, Bu. Nah, 1 mud segini. Berapa segini teh berapa gram? Kita kan hitungannya gram. Berapa? Nanti juga akan ada. Laisa fi maduna khamsi ausuqin shadaqah. Tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari 5 wasak. Berarti 5 wasak itu 20 mud. 5 wasak itu 20 mud. Tidak ada zakat pada tanaman yang kurang dari 5 wasak. Berarti kalau tanaman hasil panennya kurang dari 20 mud, tidak sampai pada nisab. Apa yang kalau dipanen 1 pohon tidak sampai 20 mud? Pohon cabai misal ibunya. Ibu punya 1 pohon, dipanen 1 pohon, semua cabai kan segini ya ibunya.
Dipanen. Nyampe tidak sampai 5 wasak yang punya pohon cengkeh? Mud. Mud Ibu, mud. MUD sanes MOOD. Kalau MOOD mah yang ibu berubah saat haid. Nah. Zakat yang wajib dikeluarkan dari buah-buahan dan biji-bijian apabila diairi tanpa biaya. Misalnya, tanaman yang menyerap air tanah atau diairi dengan sumber mata air atau air sumur, maka zakatnya 10%. Jadi kalau ada mata air, kitanya tidak mengeluarkan biaya, tenganggo PDAM gitu ya, atau tidak berbayar airnya, maka zakatnya sebanyak 10%. Jadi nisabnya 5 wasak, nisabnya itu 20 mud, sedangkan zakat yang dikeluarkannya 10%. Berarti setiap 20 mud yang dikeluarkan berapa mud? Untuk zakat, setiap 20 mud yang dikeluarkan berapa mud? 10% dari 20 berapa? 2. Berarti kalau ibu teteh nimbang nih, 1, 2, 3 sampai 20, keluarkan lagi 2. 1, 2. Nah, itulah yang dikeluarkan zakat. Insya Allah seueran yang jadi hak milik kita. Gitu ya. Ingat, sifat zakat itu membersihkan harta dan rizki yang kita punya. Kalau mau menyuburkan adalah dengan sedekah. Ya. Kalau harta kita subur tapi tidak bersih, yang terjadi apa? Penyakitnya tambah banyak. Maka dua-dua harus dilakukan. Jadi pada setiap 5 wasak ada kewajiban zakat setengah wasak apabila diairi dengan biaya. Misalnya diairi dengan menggunakan timba atau as-sawani. Apa itu as-sawani? Ialah bentuk jamak dari as-saniyah, yaitu onta atau lainnya yang digunakan untuk mengairi tanaman. Jadi untuk tanaman itu diairi perlu diangkut ku unta. Sanes untana nu ngaluarkeun cai. Gitu henteu ya. Tapi perlu mengangkut airnya dengan unta, misal kayak gitu. Dan lain sebagainya, maka zakatnya 5%. Intinya kalau mengairinya perlu biaya, maka 5%. Kalau sekedar si pemilik lahan atau petaninya hanya sekedar membuat jalurnya saja, airnya mengalir dengan sendirinya. Jadi yang dihitung antara 10 dan 5% itu kalau bayar air. Nah, itulah aja. Kalau ada biaya keluar untuk air rutin dipakai. Gitu ya. Jadi patokannya bukan si petani, ada abi ge bayar tukang, itu bayar buruh tani sana gitu ya. Bayar buruh tani kanggo ngadamel jalur cai. Bukan jalur cai yang dibahas ini, Bu, tapi air yang digunakan. Jadi kalau ada air yang digunakan dan harus membayar air tersebut, maka zakatnya hanya 5%. Tapi kalau dari mata air, kalau dari sumur yang mengalir sendiri, kita nggak perlu keluar biaya apapun,